warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana kita bersama Perempuan yang Mengaji. Kita mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Sebelumnya kita ucapkan selamat dulu. Selamat untuk Mbak Ain, happy engagement. Aduh. Baru selangkah mau melepas rasa wajahnya. Insya Allah. Gitu. Jangan bilang-bilang yang kuliah ya. Siap. Sudah tidak asing lagi ya kalau untuk Mbak Ain bicara soal perempuan, bicara soal peradaban. Judulnya saja sudah Perempuan Mengaji, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita satu perspektif ngaji monoton yang dengan kitab gitu. Jadi kita di sini membawa warna yang berbeda dari kacamata perempuan itu sendiri. Gimana Mbak kabarnya Mbak? Baik, sehat alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Ya ini apa namanya, nyetrika jalan. Nyetrika jalan. Masih nomaden sih, tapi sering di Semarang. Jalan mana saja yang sudah setrika Mbak? Ada halus apa belum? Sayangnya Blora ini tanahnya agak aneh. Jadi suka udah disetrika jelek lagi. Blora jalannya gitu nggak? Sudah disetrika berlubang lagi. Sebelum kita masuk ke pembicaraan kita, yaitu tentang kemandirian ekonomi, perempuan mandiri secara finansial atau secara ekonomi. Kalau Mbak Ain sendiri sudah bergerak di bidang ekonomi atau sudah merasa ekonominya mandiri apa belum secara ekonomi? Dikatakan keseluruhan sih belum juga ya, karena biaya nikah itu juga mahal. Belum bisa biaya sendiri. Tapi alhamdulillah sih berusaha untuk tetap produktif ya, karena ya di usia yang sudah cukup matang saya kira itu sudah tidak menjadi tanggung jawab orang tua gitu. Apalagi kita yang mungkin belum mempunyai pasangan hidup, itu ya berarti masih menjadi tanggung jawab kita secara tanggung jawab atas diri kita sendiri ya Mbak. Kalau kita flashback, di umur berapa Mbak Ain sudah bisa menghasilkan atau merasa bahwasanya bisa mencukupi apa yang menjadi kebutuhan diri sendiri secara ekonomi? Gaji pertama anggap saja begitu ya. Saya pernah beraktivitas itu di masih mahasiswa semester 7 akhir ya, setelah KKN lah. Itu sudah mulai apa namanya istilahnya udah pegang uang gitu ya, udah pegang uang sendiri. Berarti usia berapa? Semester 7, 20 tahun kayaknya. Luar biasa sekali, 20 tahun. Iya, 20 tahun. Kalau menurut Mbak Ain, kemandirian ekonomi bagi perempuan itu gimana? Jadi kalau kemandirian, mengartikannya apa sih kemandirian ekonomi bagi perempuan? Kalau secara apa namanya bahasa begitu ya, mandiri itu kan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Atau sering kita apa namanya kemandirian itu kita menggunakan kata berdikari, berdiri atas kaki sendiri. Dan kalau dikaitkan dengan ekonomi, karena kan ekonomi itu kan sesuatu ilmu sosial yang berkaitan dengan aktivitas manusia, di mana kita berusaha menyelesaikan atau mewujudkan keinginan-keinginan kita yang tidak terbatas itu dengan sesuatu yang terbatas. Jadi kalau kemandirian menurut saya ya mampu menyelesaikan masalahnya, jadi problem solving di diri sendiri. Kalau demikian sebenarnya perempuan itu harus mandiri secara ekonomi atau enggak sih? Kalau secara kewajiban gitu ya, kalau secara wajib dan sunnah wajib atau yang lainnya itu bisa ditanyakan sama penyanyi. Tapi menurut saya menjadi manusia yang tidak merepotkan orang lain itu menjadi salah satu cara kita untuk bisa menjadi solusi bagi permasalahan bangsa gitu ya, secara lingkup yang lebih luas. Karena salah satu permasalahan yang cukup penting di negara kita adalah kesenjangan sosial, kemudian
kemiskinan di mana-mana. Dan menurut saya menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi yang berdaya dan produktif itu bisa menjadi salah satu upaya kita untuk berkontribusi gitu. Jadi bahwa ekonomi itu tidak hanya bersifat yang membuat usaha saja, tapi ada yang namanya entrepreneurship, ada yang namanya intrapreneurship gitu. Kalau entrepreneur menjadi owner, dia menjadi owner sebuah usaha. Tapi kalau intrapreneurship dia mempunyai jiwa kewirausahaan. Jadi dia menjadi aset sebuah perusahaan untuk menghasilkan sesuatu yang itu tapi tidak bersifat owner dirinya, tapi mempunyai jiwa gitu. Jadi kontribusinya sangat penting dalam perusahaan. Makanya banyak bilang bahwa sumber daya manusia itu aset penting karena dia mempunyai jiwa intrapreneur tadi. Kalau Mbak Ayu sendiri lebih ke arah yang mana? Sebagai kebanyakan manusia gitu ya, pengen keduanya. Kalau disuruh milih, kalau disuruh milih itu yang susah. Tapi sebenarnya saya ini juga sedang kemarin setahun yang lalu sempat merintis usaha kuliner bersama teman-teman, dan kebetulan juga terlibat di salah satu yayasan di Semarang itu bergerak di bidang ekonomi begitu. Berusaha memang kayaknya mempunyai potensi untuk wirausaha, tetapi manajemen waktu karena orang usaha itu butuh meluangkan waktu, butuh membangun usaha itu tidak mudah begitu. Tapi jiwa intrapreneur pun menurut saya itu menjadi cukup penting untuk menjadi entrepreneurship. Kalau disuruh milih ya saya ingin mempunyai jiwa intrapreneur dulu. Kalau bicara tadi kan Panjenengan mengatakan bahwasannya kemandirian ekonomi itu juga turut membantu solusi, mencari solusi daripada kesenjangan sosial. Iya. Nah, kira-kira dari jenengan sendiri sangat menyetujui statement hal tersebut atau yang saya sih setuju, sangat setuju bahkan bahwa kemandirian ekonomi perempuan itu juga didorong juga sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Ada beberapa fokus garapan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, salah satunya adalah bagaimana memberdayakan ibu-ibu rumah tangga untuk lebih produktif, misalkan untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang saya lihat juga mendampingi buruh-buruh migran yang kembali ke Indonesia gitu, agar tidak banyak tenaga kerja perempuan yang keluar negeri. Kasus-kasus perempuan di luar negeri kan juga cukup banyak ya, yang kekerasan, tiba-tiba pulang meninggal, kan kita tidak tahu. Akan lebih aman ketika mungkin bisa di lingkungan sendiri. Dan menurut saya bekal kemandirian, skill itu sangat penting sih dimiliki perempuan. Ya, tidak menutup kemungkinan ya, memang faktor-faktor daripada kekerasan tersebut berasal daripada itu tadi, belum adanya kemandirian ekonomi daripada perempuan sendiri ya Mbak. Kalau hal itu dari kacamata, bisa dikatakan kacamata perempuan secara, kalau sekarang dari kacamata agama menyoal terkait kemandirian ekonomi, menurutnya Panjenengan itu secara hadis mungkin sekali lagi bisa ditanyakan ibu ya. Bukan ahli hadis begitu ya, tapi saya memahami bahwa adanya kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini membangun rumah tangga, dalam lebih sempitnya membangun berkontribusi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ini menurut saya sangat fleksibel. Kalau melihat kisah cerita-cerita Nabi begitu ya, Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad, bagaimana sebelum menikah beliau berdua bermitra begitu kan. Akhirnya Nabi Muhammad diberikan kepercayaan terhadap
Siti Khadijah untuk mengelola usahanya. Menurut saya di zaman dahulu itu kisah-kisah teladan itu ya itu, karena sunnah itu kan tidak hanya yang dilafalkan tapi apa yang dikerjakan itu. Menurut saya sih Islam sangat ini ya, sangat fleksibel dan mendorong adanya kemandirian perempuan gitu. Nah, faktor yang mendorong Anda untuk kemudian saya harus mandiri secara ekonomi, faktor itu timbul dari diri Anda sendiri, itu faktor apa saja? Kalau yang saya rasakan ya itu tadi, yang pertama saya tidak ingin menyusahkan orang lain gitu kan. Saya ingin karena kan hidup itu kan harus bermanfaat gitu ya. Tidak kita menyusahkan orang lain itu. Yang pertama itu berusaha untuk tidak menyusahkan orang lain, itu menjadi spirit buat saya untuk bisa lebih produktif, syukur-syukur membantu dan menghasilkan itu tadi. Karena kalau kita tidak itu bisa menjadi beban untuk diri kita, beban untuk orang lain, beban untuk negara gitu kan. Nah, permasalahan bangsa itu ya penyelesaiannya dimulai dari diri sendiri. Kalau menurut Mbak Ain terkait pelabelan, pasti banyak menemui biasanya lebih memfokuskan ke karir, bukan berarti tidak untuk menikah ya, atau menunda untuk menikah gitu. Kalau menurut jenengan sendiri gimana? Memang secara usia pernikahan itu kan dari negara kan 19 tahun, dari 16 tahun ke 19 tahun. Tapi untuk kematangan seseorang itu kan siap menikah atau belum itu kan soal batiniah ya, salah satunya, tidak hanya physically, finansial itu secara usia, tapi batiniah juga harus disiapkan. Nah, kesiapan batiniah seseorang itu kan beda-beda. Nah, menurut saya sah-sah saja ketika teman-teman yang mempunyai pilihan untuk fokus ke karir dulu, tidak masalah menurut saya. Tetapi satu hal yang menurut saya tidak boleh dilupakan yaitu tadi, bahwa ada hal lain yang salah satu penyempurnakan agama itu adalah menikah, itu bisa tetap dilakukan gitu. Dan menurut saya terkait teman-teman yang belum siap untuk menikah, mengisi aktivitas dengan kegiatan yang produktif dan bermanfaat itu sangat luar biasa. Karena kemaksiatan itu kan datang karena ada kesempatan dan waktu luang gitu. Sehingga kita harus benar-benar ketika kita memang belum siap untuk menikah harus mampu memanage waktu untuk bisa berkontribusi waktu kita untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Kalau dari calon sendiri, apakah sudah ada kesepakatan nanti next setelah kita menikah saya akan tetap menjalankan sebagaimana, meskipun saya istri saya tetap harus berpenghasilan sendiri, atau secara ekonomi kita tidak berbincang secara sesuatu yang kaku enggak, karena kesetaraan itu adalah soal balancing ya, bukan setara gitu, bukan yang duduk sama-sama di kursi, tapi balance itu ya kadang kita ya nggak jomplang banget, tapi seimbang gitu. Kalau timbangan itu kan bisa naik turun dikit-dikit gitu ya. Jadi kita berprinsip untuk saling melengkapi begitu. Nah, soal perekonomian kita juga ingin saling membantu lah, tidak yang kamu sebagai suami harus mencukupi seluruh kebutuhan belanja saya gitu. Enggak juga. Lalu bidang ekonomi yang recommended untuk kita ingin memulai menjadi perempuan yang mandiri secara ekonomi, menurut Mbak ini itu apa saja? Jadi kalau kegiatan ekonomi itu kan aktivitas apa saja ya? Sesuatu yang bisa menghasilkan, itu bisa bersifat kita sebagai pekerja, artinya kita bisa menjadi karyawan, atau kita jadi pengusaha, menjadi owner,
dan menjadi apapun itu yang menghasilkan gitu. Tapi yang menurut saya yang paling penting adalah ini sesuai passion Sesuai passion bagusnya. Misalkan passionnya menjadi entrepreneur, misalkan busana atau apa itu, ya menurut saya ditekunin aja. Yang terpenting adalah melakukan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah itu tidak akan mengkhianati proses ya. Gitu. Kalau cara manajemen waktunya jenengan bagaimana? Membedakan antara manajemen waktu untuk fokus di pengembangan ekonomi, untuk fokus ke diri jenengan sendiri, untuk fokus ke kegiatan-kegiatan lain, cara manajemen waktunya supaya itu tetap bisa berjalan sesuai apa yang ditargetkan. Biasanya saya ngelis ya. Memang sejak kuliah begitu itu mulai merincikan mana saja nih kegiatan prioritas gitu. Mana-mana menjadi tugas prioritas, mana-mana yang bisa untuk ditunda dulu gitu. Saya sih terbiasa mencatat karena saya termasuk orang yang pelupa. Kemudian untuk ini ya lagi-lagi perempuan mandiri secara ekonomi tidak lepas daripada stigmatisasi daripada masyarakat kan gitu. Nah, untuk bukan meredam ya bahasanya, menjawab daripada stigmatisasi masyarakat tersebut, itu Mbak Ain dengan cara yang bagaimana? Stigmatisasi terkait ya tadi Mbak Ain mandiri secara ekonomi, terus kemudian nikah di waktu yang umurnya berapa Mbak? 27 itu kan kita sebagai masyarakat, kalau kita kembali ke Blora ya Mbak ya, itu kan pasti sudah perawan tua. Bagaimana kalau ada hal semacam itu atau menjawab daripada itu semua? Ya yang pertama memang budaya patriarki di negara kita itu kan sangat kental sekali ya, bahwa ya struktur sosial kita memang seperti itu. Itu satu hal yang harus dipahami, karena tanpa kita memahami kayak gitu, hawanya pengen emosi pengen emosi karena ya itu kita sebuah budaya yang sudah cukup lama gitu kan yang ada di masyarakat, bahwa usia beliau itu udah menikah. Tapi menurut saya menikah itu bukan soal usia gitu, tapi ya tadi yang pertama adalah soal kesiapan kita bagaimana memahami soal ikatan pernikahan itu seperti apa. Membangun pernikahan itu bukan cuma sehari semalam gitu kan. Sehingga menurut saya stigmatisasi itu satu harus dipahami bahwa itu adalah struktur sosial yang sudah sangat lama. Yang pertama itu. Yang kedua adalah kita berusaha untuk membuktikan gitu kan, membuktikan dengan cara apa? Ya tadi kita berbuat yang positif, produktif, bermanfaat gitu. Ya soal kemudian memang ya di dalam masyarakat itu kan sering yang ditakar adalah angka gitu. Ditakar adalah angka. Tapi menurut saya sesuatu itu yang menyenangkan hati kita gitu kan. Yang menyenangkan hati kita atau menyenangkan orang lain itu tidak melulu soal angka gitu. Sehingga menurut saya di usia yang semacam ini atau sejauh ini kita misalkan dibandingkan dengan kemandirian ekonomi yang harapannya mungkin tinggi begitu, menurut saya tidak menjadi ukuran. Omongan orang itu tidak harus menjadi ukuran kita, tapi kita mempunyai ukuran sendiri untuk bagaimana menjadi perempuan yang tadi mandiri itu.
Gitu. Berarti kalau tipikal Mbak Ai mengharuskan perempuan itu mandiri secara ekonomi atau memang itu menjadi pilihan masing-masing perempuan? Kalau saya sih, pesan untuk perempuan semua. kalau saya sih menyarankan mempunyai satu pemahaman soal kemandirian ekonomi itu sangat penting, karena kita tidak pernah tahu usia kita itu sampai kapan. Apakah kita hidup dengan suami yang berkecukupan, apakah kita hidup di keluarga yang mapan gitu. Sehingga pemahaman soal kemandirian ekonomi harus dimiliki setiap perempuan begitu. Satu itu. Yang kedua, kemandirian perempuan secara ekonomi menurut saya tetap ketika memang masih ada waktu luang dan bisa dimanfaatkan, ya harus melakukan sesuatu yang produktif, yang produktif, yang syukur-syukur bisa menghasilkan. Kalau saya begitu. Ya memang ya, fakta di lapangan memang tidak bisa dibohongi. Kalau saya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu salah satu faktornya ya dari ekonomi yang gitu. Nah, lalu closing statement untuk podcast kita terkait kemandirian ekonomi perempuan untuk siang hari dari Mbak. Jadi keinginan manusia yang tidak terbatas itu harus dimanajemen oleh diri kita sendiri, karena kebutuhan barang atau jasa itu sangat terbatas. Tetapi yang namanya keinginan kan ada nafsunya, itu memang tidak terbatas. Pengen ini, besok sekarang pengen ini, besoknya lagi pengen ini, lusa nanti pengen yang lain. Sehingga kita harus mampu memahami keinginan itu dan mampu menyelesaikan gitu. Jadi tidak semuanya yang kita inginkan itu harus terwujud juga, tapi mampu memahami dan memilah mana-mana yang harus dipenuhi, mana-mana yang tidak dipenuhi, karena prioritas itu sangat penting ya. Sangat penting, dan ya itu kemandirian yang mampu menyelesaikan masalahnya. Oke. Sampai lupa dari tadi, saya belum perkenalkan Mbak Ai ini siapa, kok tiba-tiba kita undang di perempuan mengaji kan kayak gitu. Saya atau Mbak Ai sendiri yang memperkenalkan? Ini Saya ikut tuan rumah ya. Jadi namanya Sri Nur Aining Sih. Beliau ini kelahiran asli Blora. Ya, asli Kota Blora. Tahun berapa, Pak? 93. Tahun 93. Beliau ini ketua PW IPPNU Jawa Tengah periode 2016 sampai 19. 2016 sampai 2019. Nah, sekarang beliau ini menjabat sebagai kaderisasi, Pak. Iya, abdinya IPPN. Oh gitu. IPPNU. Iya, kayak kalau pejabat kok kayak pemerintah. Kok apa Mbak tadi? Ketua kaderisasi? Iya, ketua bidang 2 yang membidangi pendidikan, pengkaderan, dan pengembangan sumber daya manusia. PPIPPNU Pusat. PPIPPN. Gitu ya, Mbak. Sampai periode berapa, Mbak? Sampai 2021. Tapi kemungkinan nanti mundur sih. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Ain yang sudah meluangkan waktunya untuk datang bersama kita di podcast Perempuan Mengaji. Semoga apa yang disampaikan mampu memberi manfaat dan mampu membawa perubahan untuk diri kita dan orang lain. Cukup sekian. Apabila banyak salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.